Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Untayan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang penguasa alam pencipta, yang menghidupkan dan mematikan kita, kecuali hanya orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan ingkar pada Allah. Sebagai orang yang beriman, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malam yang mulia ini, kalau bukan karena taufik dan hidayah, bukan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, takkan mungkin kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Oleh karenanya, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah panggil hati kita untuk hadir di tempat yang mulia ini bersama para orang tua kita yang mulia. Semoga kehadiran kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam, penghulu umat dan memberi syafaat, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhadi bin Haji Naisin, yang meninggalkan seorang istri dan 2 putra. Kita doakan kepada keluarganya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberkahkan umurnya, dikuatkan iman Islamnya, dan dimudahkan segala urusan dan cita-citanya. Yang sama-sama kita hormati para guru kita yang hadir pada malam hari ini, itu Ustaz Palian Syah, Al-Ustaz Rustam, Al-Ustaz Sobri, dan juga para guru-guru yang lain yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah bersama orang soleh, kita pun akan ikut soleh. Dan tidak lupa kepada para jamaah, bapak ibu yang hadir pada malam hari ini, dan khususnya presiden kita, Bapak Amit Kucuy, bukan Jokowi, RT4. Mudah-mudahan Pak RT PRW hadir, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesabaran untuk memimpin kita fi dini wa dunya wa akhirah. Para jamaah yang berbahagia, kehidupan umat manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita sebagai manusia dimulai dari alam rahim ibu kita, dalam kandungan ibu kita. 9 tahun ibu kita mengandung kita, tidak pernah mengenal lelah dan bahkan capek. Ibu kita tetap gembira
dengan adanya kita dalam perut ibu kita, dari air mani yang suci, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging, dan bahkan tulang dibungkus dengan daging. Lalu Allah perintahkan dalam hadis Rasul untuk meniupkan ruh ke dalam rahim tersebut. Betul. Kalau andai kata seorang bayi yang lahir, itu semua keluarga pada kumpul, ayahnya, ibunya, sanak familinya, sahabatnya, mereka khususnya orang tuanya, ketika bayi lahir mereka menangis bahagia. Betul nggak? Ada yang bayi lahir kesel, mungkin cepet lahir juga. Pasti orang tua, khususnya ayah ibunya, ketika bayi lahir hatinya akan bahagia. Begitu juga diri kita dulu ketika dilahirkan oleh ibu kita. Alangkah bahagia ayah dan ibu kita ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Sampai-sampai seorang suami yang menjauh di perantauan rela untuk pulang ke kampung halaman demi melihat anak bayinya yang akan dilahirkan oleh istrinya, hasil gocekan dan tendangan penaltinya. Amin. Ada orang rantau dari kampung ke Jakarta, bininya pengen lahir, itu dia utang-utang naik kereta, naik bis dia pulang. Demi apa? Demi anaknya dan istrinya yang ia sayangi. Amin. Kalau andai kata anak itu dilahirkan, lalu anak bayi itu menjadi balita, usia anak-anak, ketika seorang ayah pulang, walaupun capek, melihat anak balitanya amat sungguh bahagia ketika melihat anaknya menghampiri dirinya. Capek hilang, pusing hilang, hutang juga lupa, karena melihat anaknya yang lucu dan imut-imut. Bukan amit-amit, tapi imut-imut. Ketika anak berubah menjadi remaja, kemudian berubah menjadi dewasa, yang akhirnya kita yang dewasa akan menjadi tua. Ada yang nggak bisa tua. Ketika usia tua, para jamaah sekalian, ibu-ibu yang ada di dalam, yang masih gadis-gadis, gadis ya kan? Gadis atau janda? Gadis ya. Ketika usia tua, para jamaah sekalian, itu yang kita masih anak muda, masih gadis, yang kulit kita kencang, kita banggakan. Lama-lama kulit kita akan jadi keriput. Tahu keriput? Kayak baju udah digosok ya? Tapi beda sama ibu zaman sekarang. Ibu-ibu sosialita, walaupun keriput bisa ditutup sama bedak ya. Sekarang zaman canggih, keriput bisa dikencang ya. Matanya sipit bisa dibelau. Zaman canggih. Dan begitu juga para jamaah sekalian, ketika kulit yang kencang menjadi keriput, rambut yang hitam melebat menjadi putih dan ubanan. Itu kalau usia 30-40, itu uban udah mulai ngintip. Apalagi usia 50-60, itu saya melihat ada orang usia 70 tahun, rambutnya cakep banget, warna merah. Saya pikir orang barat, ternyata uban dia pikok jadi merah. Alhamdulillah, berarti itu orang masih jiwanya jiwa muda ya. Kata Roma Irama terlalu ya. Dan bahkan para jamaah sekalian, kalau orang sudah tua, itu giginya yang bersih, tertata rapi, lama-lama giginya akan copot atuk-atuk. Betul nggak? Betul nggak?
itu laksana dorong kakak tua nempak jendela, kakek sudah tua, giginya tinggal 2. Yang dulu dipanggil om, yang dulu dipanggil paman, karena udah tua giginya udah copot, dipanggil Kong Aji. Kata Kong Aji, cucu, kalau depan cewek jangan dongkong, om. Nggak ridho, dia panggil kakek ya. Nggak ridho, dia panggil engkong. Pengennya dipanggil om Kong Aji gitu. Jadi proses kehidupan manusia, baik laki atau perempuan, dari bayi sampai dia tua, di alam dunia kita hidup sementara. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladang akhirat. Kalau kita yang bercocok tanam, pengen pohon kita bagus, buahnya lebat dan manis dimakan dan bisa bermanfaat untuk orang lain, maka kita berbuat baik di dunia. Kalau kehidupan dunia sangat sementara ini, yang fana ini, suatu hari kita pun akan menutup mata, itu mati. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dan pasti akan mati. Yang tua akan mati, yang muda akan mati, si kaya akan mati, si miskin akan mati, pejabat akan mati, rakyat akan mati, presiden nanti akan mati. Semua kita, siapapun kita, berapa banyak harta kekayaan kita, berapa hebat jabatan kita akan mati. La yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau andai kata ajal datang, siapapun manusia atau mereka bersekutu dengan jin, dengan para dukun dan bahkan para penguasa, ketika ajal datang, siapapun, makhluk apapun tidak akan mampu untuk menghalangi ajal ketika datang. Atau bahkan pengen matinya di belakangin, atau pengen buru-buru mati, nggak bisa kalau Allah belum cabut nyawa itu manusia. Betul nggak? Ada orang pengen mati buru-buru, kalau nggak mati-mati akhirnya dia bunuh diri. Orang yang bunuh diri, jasadnya, segala perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus cinta, bunuh diri, tiap hari bengong, makan ogah, minum ogah, diajak nonton ogah. Putus cinta, mengapa sih lu mikirin perempuan udah lari, udah dilamar orang. Nah, jangan sampai orang selengseng, anak muda selengseng, itu gak ada matinya. Jadi kalau putus cinta, tetap semangat. Kalau lari akan jatuh. Jadi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah sekalian, andai kata suatu hari kita mati, kita sakaratul maut, maka ada 2 golongan yang besar saat kematian. Yang pertama adalah golongan manusia yang husnul khawatimah, golongan manusia yang matinya baik, matinya dalam keadaan baik, lagi ibadah dia meninggal dunia, lagi sholat dia meninggal dunia, lagi hadir majlis ta'lim dia meninggal dunia, lagi tahlilan wajah hari Bang Haji Muhadi dia meninggal dunia, misalnya. Jadi matinya dalam keadaan positif, dalam keadaan baik, sehingga kita berdoa pada jamaah sekalian, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul, ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kita pengen mati dalam keadaan baik. Andai kata kita mati
dalam keadaan baik, maka di ujung hayat kita ucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jangan diganti. Sekarang lagi sepi nabi palsu. Itu kalau sekarang ada nabi palsu ngaku malaikat, baru mondok 1 hari ngaku jadi Jibril, ngaku jadi nabi, baru bersemayam di Gunung Kidul, pulang-pulang ngaku menjadi ulama, pakai sorban, pakai tasbihnya kayak bancot. Masya Allah ya. Ini jangan sampai banyak sekalian. Kalau andai kata kita ikuti ajaran Rasul kita, guru-guru kita, para ulama kita, ahli sunnah wal jamaah, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan bahkan para jamaah sekalian, itu ada golongan besar yang kedua, yaitu golongan manusia yang matinya su'ul khatimah, matinya dalam keadaan jelek. Lagi mabok mati, lagi main judi mati, lagi dengan perempuan bukan istrinya mati. Nah, berarti orang yang mati su'ul khatimah berarti matinya dalam keadaan jelek. Na'udzubillah min. Sehingga para jemaah sekalian, pada suatu hari seorang sahabat Nabi, seorang laki-laki datang ke Rasul, ya Rasulullah, dosaku amat sangat banyak. Rasul bertanya, wahai fulan, seluas mana dosamu dengan langit dan bumi? Dosaku lebih luas dari langit dan bumi. Dan kata Rasul, lebih banyak mana dosamu dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata para jamaah sekalian, berapapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Jadi Pak, kalau andai kata kita melihat orang di akhir hidupnya itu baik, maka matinya keadaan husnul. Ini Bang Haji Muhadi, saya kenal dari dia kecil. Mungkin kalau zaman dulu di kampung kita masih kampung, kita main gondok lereng bareng-bareng, sampai dia menikah dengan kakak saya. Dia ahli ibadah. Setiap hari sholat tidak pernah lambat. Dia ke masjid, ke musola, dan bahkan dia rela mengepel masjid demi anaknya yang tercinta. Rela dia mengepel WC masjid, WC musola, maka Allah berikan keberkahan kepada putra-putranya. Amin. Kita pun demikian. Andai kata kita mencari nafkah, siapapun kita, walaupun kita seorang tukang beca, maka niscaya Allah, kalau kita beribadah kepada Allah, Allah akan angkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sekalian, jangan sampai mati kita dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, semua kita nanti suatu hari kalau kita mati meninggal dunia, mati kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang berbahagia, ini adalah hari ke-7 di mana almarhum Bang Haji Muhadi bin Naisin berada di dalam kuburan. Ketika seorang mayit diantar keluarganya, sahabatnya, tetangganya, lalu dikuburkan di liang lahat, liang kubur, maka para jamaah sekalian, ketika kita pulang ke rumah, sebelum malaikat munkar nakir datang bertanya kepada kita, maka Allah kirimkan seorang malaikat yang wajahnya bercahaya bagaikan matahari,
itu malaikat Ruman. Dia datang kepada si mayit, lalu mayit oleh malaikat disuruh duduk. Wahai fulan, duduklah. Bapak ibu jangan bayangin dalam kuburan tanah itu gimana orang mayit bisa duduk, kan ada papan. Enggak mikir begitu. Alam ruh enggak kayak pikiran kita. Alam ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para jamaah itu mayit disuruh duduk oleh malaikat Ruman. Kata malaikat Ruman, wahai mayit, wahai ahli kubur, pada hari ini engkau berada dalam barzah. Sekarang kamu catat segala amal perbuatanmu ketika kamu hidup dalam dunia. Catat amal kebaikanmu, catat amal keburukanmu ketika kamu hidup dalam dunia. Apa kata si mayit? Wahai malaikat, aku nggak bawa pulpen, aku nggak bawa buku, aku nggak punya tinta pulpen. Dengan apa aku menulis amal kebaikan dan keburukanku? Apa kata malaikat Ruman? Wahai fulan, wahai si mayit, kalau kamu nggak punya pulpen, jadikan air ludahmu sebagai tinta, jadikan jari-jarimu bagaikan pulpen. Lalu si mayit ngikutin apa kata malaikat Ruman. Dijadikan jarinya, ditempelkan di lidahnya untuk menulis kalimat-kalimat perbuatan-perbuatan yang ia pernah lakukan dalam kuburnya. Tapi kata si mayit, wahai malaikat, aku nulisnya pakai apa? Aku nggak ada kertas. Apa kata malaikat Ruman? Wahai fulan, sekarang aku potong kain kafanmu, kau jadikan lembaran kertas untuk menulis segala apa yang kau kerjakan dalam dunia. Kata malaikat Ruman, wahai fulan, wahai mayit, tuliskan kebaikanmu ketika kamu hidup di alam dunia. Itu si mayit dengan gagah perkasa, dengan gesitnya ia menulis kebaikan-kebaikannya ketika hidup di alam dunia. Sama kayak kita, Pak. Kita kalau disebutin kebaikan kita, kuping kita naik. Tapi kalau keburukan kita diceritakan, kuping kita merah, kuping kita naik. Apa? Karena kuping kita diciptakan oleh Allah dari unsur api. Jadi kalau kita diomongin orang, digesek-gesek orang, kuping kita panas pada sekali. Tapi si mayit ini disuruh menulis kebaikannya dengan lancar. Dia menulis pada hari ini, hari Selasa, tanggal berapa nih? Tanggal 16 Februari, Ba'da Isya, aku hadir di rumah almarhum Haji Muhadi untuk tahlil. Ada tuh Pak. Itu nanti ada kita catat di dalam kubur. Ketika malaikat Ruman nyuruh tulis kepada kita. Kemudian kata malaikat, wahai fulan, tulislah amal burukmu ketika kamu hidup di dalam dunia, dari kamu balik sampai kamu meninggal dunia. Itu si mayit malu sifat buruk kita karena nggak mau. Dipaksa oleh malaikat, wahai fulan, catatlah amal burukmu ketika kamu hidup di alam dunia. Ternyata si mayit catat. Ketika rapi ditulis kebaikan dan keburukan oleh si mayit itu, apa kata malaikat? Wahai fulan, sekarang kau lipat kain putih itu, lembar kertas itu, lalu kau gantungkan ke lehermu. Itu para jemaah. Jadi semua kita akan mengalami kehidupan ini. Al-Quran menjelaskan soal Bani Israel, ketika itu mereka menggantungkan fi unuqihi, di lehernya, amal-amal perbuatan yang telah mereka catat di alam barzah tersebut. Jadi para jemaah sekalian, kita tinggal nunggu giliran. Ketika ada orang meninggal dunia, kita ambil pelajaran. Kita pengen suatu hari nanti, kalau kita meninggal dunia, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, semuanya mendoakan kita. Kalau kita kumpul malam ini, kita ikhlas dari rumah, walaupun kita asam urat kita datang, pada kita pusing kita datang, kita baca Yasin, tahlil, doa serta maulid. Suatu hari nanti pada sekalian, amal kebaikan kita, kalau kita mati, orang pun akan berbuat seperti kepada kita. Amin. Dan para jamaah sekalian, ketika Bang Haji Muhadi dan ahli mayit lainnya di alam kubur, para jamaah sekalian, ternyata setiap hari alam kubur itu memanggilnya. Apa kata alam kubur? Anak baik, aku tuh rumah. Aku rumah
tidak ada orang, tidak ada lampu, sepi. Ana baitul zulmah, aku rumah yang gelap gulita, tidak ada cahaya, tidak ada lampu. Tapi apa kata suara itu? Kalau kita pengen kubur kita, rumah kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh untuk membaca Al-Quran. Ini kita para jemaah sekalian, orang-orang yang ahli Quran, para penghafal Al-Quran, para penjaga Al-Quran, maka Al-Quran yang dia baca, yang dia hafal, yang dia amalkan di alam kubur akan menjadi teman sejati, teman setianya. Kalau andai kata di alam dunia ketika kita susah, teman-teman kita menjauh, maka Al-Quran di alam kubur akan menemani si mayit, setiap menanti agar supaya si mayit merasa nyaman. Dan andai kata para jemaah sekalian, bahwa kuburan kita itu termasuk rumah tempat berkumpulnya para ular berbisa, tubuh kita akan dimakan ular dan cacing, dan bahkan sampai 25 tahun. Dalam sebuah riwayat dikatakan kalau orang mati selama 25 tahun, maka dalam kuburnya hanya satu titik tulang, itu tulang ekor. Dan andai kata alam kubur tersebut termasuk alam yang penuh dengan ular dan lain sebagainya, maka penangkalnya dengan menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai kata kita lazimkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan berikan keselamatan kita di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para jemaah sekalian, mudah-mudahan almarhum Haji Muhadi bin Haji Naisin, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah amal alam kuburnya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan kita saksikan bahwa almarhum adalah orang yang baik. Apabila para tetangga, para sahabat almarhum masih punya utang piutang, baik